Oke, sekarang ini hari Sabtu jam 11 siang. Waktunya gua dan teman-teman istirahat, tapi ternyata nggak bisa, harus tetap lembur kerja. Tapi gua tetap senang, kenapa? Karena udah ada handphone baru buat dioprek. Ini dia, Redmi 10X Pro. Gua nggak mau lama-lama ya, jadi langsung aja gua akan buka. Ini masih disegel. Oke, ini boxnya warna putih. Ini cuma ada di China aja ya kalau nggak salah handphonenya, jadi nggak ada versi global. Ntar ya, sebelum gua buka nih, gua lihat nih bawahnya kosong. Di sini ada keterangannya tapi bahasa Mandarin semua. Gua nggak tahu, cuma ada keterangan Redmi 10X Pro 8GB sama 128GB. Oke, kalau di sini ada tulisan Redmi 10X Pro dan ada tulisan 5G, yang artinya ini handphone ya udah 5G ready. Dan ya isinya apa? Oke, yang pertama ini ada quick guide. Ini quick guide ya. Nih tuh. Ada SIM ejector, terus ada case-nya. Oh, transparan. Nah, dari bentuknya ini mirip-mirip Redmi Note 9 series nih. Kameranya kayak gini. Nah, ini chargernya, portnya USB. Kelihatan nggak nih? Dayanya paling bawah tuh ya, 11 volt 3 ampere. Jadi 33 watt. Fast chargingnya, ininya pipih. Kabel datanya USB ke USB-C, warnanya putih. Oke, jadi fast charger 33 watt dikasihnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan handphonenya. Kalau dari desainnya ini memang mirip Redmi Note 9 ya, sekali gue bilang. Materialnya belakangnya ini kaca, terus untuk framenya aluminium, depannya ya udah pasti kaca. Jadi sebenarnya untuk sebuah handphone Redmi yang bukan Redmi Note series ini termasuk cukup premium ya, build quality-nya gitu. Bahkan di bagian belakang dan bagian depan ini katanya sama-sama udah dilapis Gorilla Glass 5. Untuk warnanya ini biru menyala ya, birunya kayak glowing gitu, tapi nggak terlalu gampang nyeplak sidik jari nih ternyata. Terus untuk portnya ya, kita lihat dulu ya. Bagian atas ini ada infrared, di sini ini ada mic, terus di samping kanan volume rocker, ada tombol power yang warnanya beda nih, keren. Terus di bawah ada grill speaker, terus ada USB-C dan masih ada jack audio, mantap. Di sebelah kiri ada SIM tray. Ini kita akan coba lihat sekalian deh SIM tray-nya. Tuh, ini slotnya. Jadi ada slot micro SD tapi hybrid. Oke, biarin ya, gue kosongin aja gini ya. Untuk dipegangnya sih menurut gue licin ya, karena ini kan kaca gitu. Jadi kalau nggak pakai casing kurang nyaman ya, apalagi tempat ber-AC, jadi kayak nambah kesan licinnya gitu. Jadi agak-agak ngeri sih dipakainya. Nah, kalau layarnya Redmi 10X Pro ini pakai panel OLED 6,57 inci, resolusinya Full HD, terus refresh rate sayangnya masih 60 Hz, tapi ini udah mendukung HDR. So, langsung kita nyalain ya. Ya, dan tuh, ini gua habis download ya beberapa aplikasi. Jadi ini ternyata pas gua nyalain untuk pertama kalinya udah langsung ke setup ya. Dan udah ada Play Store-nya, jadi mungkin sama yang jual memang disediain, jadi yang beli itu nggak usah bingung atau capek-capek nginstall sendiri. Dan ini ada beberapa bloatware, ada bahasa Mandarin, karena kan ini kan ngambilnya dari China ya handphonenya, dan juga cuma dijual di sana aja. Kalau gue lihat bagian atas dan juga bagian bawah ini bezelnya ya termasuk lumayan tebel sih, jadi walaupun udah pakai OLED, cuma untuk ngomongin bezel ya ini masih kayak handphone kelas menengah ke bawah sih, jujur aja ya. Kalau untuk desain layarnya sendiri ya, dan ini juga flat. Paling ada pinggirannya lengkungan 2,5D aja sih, standar. Tapi kalau untuk kanan kirinya bezel ini termasuk tipis. Dan jangan lupa di sini ada Sony water drop di bagian tengah, yang ya ini sekali lagi menegaskan handphonenya memang handphone kelas menengah. Nah, terus pas gua geser-geser ternyata ini udah aktif ya super wallpaper atau live wallpaper ya, bawaan MIUI 12. Jadi sekalian aja gua cek ya. Oke tuh, langsung tuh MIUI 12.0.2. Jadi udah pakai yang terbaru ya. Untuk notification shape-nya masih standar. Gua akan coba ganti
bisa nggak ya pakai yang baru. Oke, bisa ternyata tuh. Jadi kayak berasa agak-agak iOS ya. Berhubung layarnya udah support HDR, jadi gua akan coba nonton nih ya 4K HDR. Oke, ini support ya up to Full HD HDR. Mantap, tapi jangan senang dulu, kita harus cek juga untuk DRM info. Nah, ini white fine-nya kita cek. Oh, ternyata white fine L1 level 1 dan support HDR 10 HLG juga. Jadi artinya kita nanti tinggal cari aplikasi Netflix, karena kan ini kan Netflixnya nggak ada di Play Store ya, jadi harus download APK-nya yang paling baru ya, jadi yang kompatibel dan support HDR dengan resolusi yang HD. Sebenarnya gue bingung sih sama handphone ini ya, karena ini kan Redmi yang biasa, bukan Redmi Note. Nah, Redmi 9 series aja yang di Indonesia ini kan baru dijual, itu kan speknya standar ya di bawah Redmi Note 9, tapi yang ini speknya kok termasuk tinggi gitu. Nah, jadi si Redmi 10 X Pro ini pakainya MediaTek Dimensity 820. Ini adalah salah satu handphone pertama yang pakai Dimensity, dan Dimensity sendiri adalah jenis baru ya, varian baru dari chipsetnya si MediaTek, karena kan sebelumnya itu kan pakainya Helio itu. Nah, ini Dimensity 820, GPU-nya Mali G57 MC5. Terus untuk RAM-nya ini LPDDR4X, RAM-nya 8GB, available-nya tadi gua udah buka itu sekitar 3,89 atau sekitar 4GB lah, jadi 50% ya kemakan UI-nya. Terus untuk storage-nya 128GB, available-nya sekitar 109 atau 110GB, karena kan ini gua udah install Antutu dan lain-lain. Untuk jenisnya UFS 2.1. Nah, Dimensity 820 sendiri ini punya 4 ARM Cortex A76 buat yang high powernya, dan 4 ARM Cortex A55 ini buat yang low power. Tentunya ini udah 64 bit, jadi totalnya 8 core, dan max CPU-nya, clock-nya itu di 2,6 GHz. Oke, mantep. Nah, sebenarnya gue juga udah sempat benchmark nih, jalanin tuh. Skornya dapat 401.651 poin, ini edan banget sih. CPU-nya dapat 128.000 dan GPU-nya dapat 124.000, bahkan skor ini ada di atas Snapdragon 765G, dan gue cukup terkesima dengan performa dari Dimensity 820 ini, karena selain kenceng udah 7 nanometer hemat daya dan support 5G. Biar lebih afdol, gue akan coba jalanin PUBG ya. Ini gue udah install PUBG-nya. Kita akan lihat untuk grafik dapat mentok di HDR Ultra. Oke, ini mantep, HDR Ultra dan Smooth Extreme. Jadi kalian tinggal pilih aja. Gue coba di HDR Ultra deh. Itu anti aliasnya ini gue enable, shadow juga enable. Sip, gue akan coba ya apakah frame rate-nya stabil atau enggak. Oh ya, sekalian infoin, jadi ini kan ada suaranya nih. Nah, ternyata speaker yang ada di handphone ini cuma single ya, mono ada di bagian bawah sini. Tuh, jadi bukan stereo. Ya, ini udah terjun, jadi so far lancar. Ya, walaupun baru sebentar, dari tadi gua nggak nemuin ada stuttering sih. Aman-aman aja. Mantul. Jadi experience-nya itu mainnya ya mirip kayak 765G ya, ini sekelas. Aduh, jangan lihat. Tuh. Enak sih, lancar tuh. Belum apa-apa gue udah ngekill 3. Jadi gue cukup amazed sih dengan handphone ini, terutama karena chipset yang dipilih Dimensity 820 ini ada di luar ekspektasi gue. Performanya oke, tapi kita nanti akan coba lebih jauh lagi ya, seberapa panas sih kalau dipakai buat main game. Apakah nantinya ada nge-lag atau memang benar-benar sebagus itu performanya. Oh ya, gue juga lupa tadi ngomongin kalau untuk baterainya, dengan bodi yang sebenarnya nggak terlalu tebal-tebal banget, ini baterainya 4520 mAh, sekali lagi dengan fast charging 33 watt yang diklaim itu bisa ngecharge sekitar 58% dalam waktu 30 menit. Sekarang kita akan masuk ke kamera. Nah, untuk kameranya setupnya kuat kamera, ada tulisannya 48 MP kamera tuh, di tengah-tengahnya ada flashnya. Jadi untuk konfigurasinya yang paling kanan atas ini adalah lensa utamanya 48 megapiksel OmniVision, tapi ini nggak ada OIS-nya. Terus untuk yang sebelah kiri ini lensa ultrawide 8 megapiksel. Yang sebelah kanan bawah ini adalah lensa makro 5 megapiksel.
cukup oke ya. Biasanya kan cuma dikasih 2, tapi ini 5 megapiksel lumayan. Dan yang sebelah kiri bawah ini adalah 8 megapiksel untuk telefoto 3 kali optical zoom. Nah, yang ini ada OIS-nya. Jadi untuk konfigurasinya menurut gua lumayan banget sih ya buat sebuah handphone Redmi 48, 8, 8 dan 5. Oke, menarik. Sedangkan kalau di depan sini kameranya 20 megapiksel. Sekarang kita langsung lihat ya interface kameranya. Untuk mode-modenya nih ada di sini ada Pro, Video, Foto, Portrait dan More. Kalau kita mau pakai 48 megapiksel ada di More ya, di sini kita aktifin, atau Night Mode juga ada. Terus untuk makronya nah ada di sini di menu yang ini, terus pilih yang ini makro. Oke. Nah, kalau yang ini 4K 30 fps, gua masih jalan kaki dan mari kita lari. Oke. Mari kita tes kamera belakangnya dengan resolusi ini Full HD 60 fps sambil jalan ya agak cepet ya. Oke, gua akan lari sekarang. Nah, tadi barusan gue lihat hasilnya di 4K 30 dan FHD 60 itu gempa, dan sekarang gue coba di Full HD 30 fps baru nih mendingan. Ini gue sambil jalan kaki dan ini gue lari. Oke. Nah, jadi dari record ini aja udah berasa sih kalau stabilisasinya itu baru aktif di Full HD 30 fps. Oke, gimana seandainya kalau mau ngevlog pakai kamera depannya? Ya gambarnya kayak gini. Oke, ini habis sih, tapi backgroundnya nih ya, nggak terlalu kelihatan ya. Dan terakhir gua mau nyobain ya untuk unlocknya. Ini kan udah pakai OLED, harusnya bisa fingerprint under display, dan kita akan coba untuk ngetes kecepatannya. Good job Xiaomi, dan bahkan ini gua ngerasain lebih cepat, lebih oke dibanding yang ada di ROG Phone 3. Terus untuk koneksi tambahannya ya, ini kita akan cek, dan ternyata ada NFC. Mantap, jadi Redmi udah ada NFC-nya. Mungkin di sana standar NFC udah ya diperluin banyak orang ya, jadi bisa dipakai untuk pembayaran. Oke, udah selesai untuk unboxing Redmi 10X Pro ini. Bikin video reviewnya atau enggak, gua akan tunggu komentar kalian aja. Kalau banyak yang komen untuk bikin, ya udah nanti insya Allah gua akan bikin. Tapi kalau seandainya kalian bilang nggak usah, ya udah mungkin nanti handphonenya bakal langsung gua jual. Oke, thank you. Bentar. Ya, ada infrared kan? Matiin remote.